Hai Youngers, saya Tesina Bella. Halo, saya Mary Fitrieli. Halo, saya Nola Anggraini. Perkenalkan, nama saya Fikrul Irsyad. Halo, saya Septian Anggraini Marbun. Perkenalkan, nama saya Anggraini Megalestari. Namaku Najri Islami. Perkenalkan, nama saya Hairul Akmal. Sinta di sini. Dan dengan Rahma. Perkenalkan, nama saya Rani Ramadhani dan ini teman saya Muhammad Iqbal. Saya Al Furqon. Pengalamanku selama di Young menjadi campers ya banyak sih. Dan ya, saya sebagai host penggantinya Kak Ola dan Kak Mary. Walaupun cuma 2 episode, tapi ini merupakan salah satu pengalaman yang sangat berkesan di hidup saya. Kenapa? Karena di sini saya bisa belajar bagaimana cara menjadi host dan presenter yang baik itu seperti apa. Karena berbicara depan kamera itu tidak semudah yang kalian bayangkan guys, serius. Apalagi sambil mewawancarai orang-orang baru, narasumber-narasumber yang sangat-sangat inspiratif tentunya. Selama di Young Inspiration, alhamdulillah saya dapat banyak banget teman-teman baru yang luar biasa, yang nggak biasa-biasa aja pastinya, yang punya banyak prestasi dan juga yang inspiratif banget, dan kadang bahkan bikin saya tuh insecure waktu lagi nge-hostin di Young Inspiration. Untuk kesan dan pesannya tentunya selama menjadi presenter di Young Inspiration ini ada suka dukanya. Kalau untuk sukanya bisa bertemu dengan orang-orang baru, dengan bekerja sama dengan tim yang cukup luar biasa, karena peralihan dari sebelumnya yaitu Kak Mary, mereka itu ketika magang dan saya sebelumnya itu menjadi presenter news gitu, tiba-tiba langsung berubah ke program. Nah itu yang membuat suatu tantangan bagi saya, dimana merubah dari yang ya datar gitu ya, jadi berubah jadi harus happy gitu pada program Young Inspiration. Sukanya di Young Inspiration itu saya bisa ketemu banyak bintang tamu yang hebat ya, mulai dari selebgram, pengusaha, duta Riau, pemenang pionir juga. Pokoknya banyak prestasi-prestasi yang bisa diangkat di Young Inspiration, yang sebelumnya mungkin beberapa dari mahasiswa lain tidak mengetahui prestasi dari teman-teman mahasiswa yang ada di Winsuska ini. Nah, mungkin kesan yang paling saya rasakan selama bertugas sebagai kru di program Young Inspiration adalah setiap kita taping, saya bisa mengambil inspirasi dari setiap narasumber di setiap episodenya. Kesannya tuh mungkin bisa mengenal lebih dalam tentang banyak orang-orang yang menginspirasi, bisa menambah banyak pengetahuan, menambah banyak kenalan. Kalau menurut Rahma, apa sih yang Rahma suka? Kesannya ya, Young itu pastinya menginspirasi, terus juga mendatangkan anak-anak muda, anak-anak UIN yang membanggakan dengan prestasinya. Itu kan membuat kita juga mengenal ya, kalau di UIN ini ada loh orang-orang hebat, mahasiswanya yang hebat gitu. Oke. Kalau Kak Sinta gimana nih kesannya? Yang aku suka? Aku sukanya di lab jadi rame. Yang aku suka dari acara Young, aku bisa berjumpa ya sama lah kayak Rahma tadi, berjumpa dengan orang-orang yang berprestasi dan juga menginspirasi. Kesannya saya sangat terinspirasi dengan orang-orang yang diundang di Young Inspiration ini, dan saya sangat termotivasi sekali dengan orang-orang tersebut. Ya. Kalau Furqon, kesannya apa? Kesannya kita bisa bertemu orang-orang yang menginspirasi, bisa membuat kita lebih mengenal dunia luar lah. Kalau Iqbal? Kalau bagi saya, kesan selama di Young Inspiration itu bisa dapat ilmu baru dari orang-orang yang sangat menginspirasi. Kalau untuk kendala saya selama menjadi host di Young Inspiration, pas opening dan closing itu always retake berkali-kali, dan ya namanya juga baru pertama kali. Jadi ya dari situ saya harus belajar, harus terus berlatih dan tetap semangat pastinya. Kendalanya tuh di alat. Pertama alatnya dari mic, alhamdulillah sekarang udah dapet mic wireless yang bagus lah, ya kan. Nah, kalau seperti biasanya mungkin ada kendala-kendala sedikit karena harus membangun chemistry dengan narasumber atau bintang tamu yang hadir. Nah, selanjutnya mungkin ada satu lagi yang dadakan, yaitu narasumbernya itu dari Malaysia. Dan saya cukup blank karena itu tuh bahasanya cukup berbeda ya, karena biasanya kan kita pakai bahasa Indonesia dan dia Melayu dengan logat Malaysianya dicampur dengan bahasa Inggris.
Dan di saat itu orang lagi rame nih, karena mereka memang ada kunjungan ke UIN Suska, dan di situ ada pembina dari Suska TV tentunya, dan itu membuat saya menjadi terpacu adrenalinnya. Wah ini gimana, gue harus bisa nih, gue nggak bisa main-main nih, nggak bisa salah nanti kena marah nih atau gimana. Duka, kalau dukanya di Young Inspiration ya kita pernah cancel dengan beberapa bintang tamu, ada karena waktu itu kendala mati lampu dengan durasi yang panjang di UIN. Tidak ada waktu yang cocok antara kami dengan bintang tamu. Serta dari segi alat, apalagi kalau episode-episode awal itu alat masih minim, banyak yang berkendala lah gitu. Tapi alhamdulillah untuk semakin banyaknya episode, semakin bagus juga alat-alat yang sudah disupport oleh fakultas gitu untuk kami di Suska TV. Kalau dukanya mungkin untuk mencari narasumber itu sendiri, karena kita harus memilihkan yang mana yang orang-orang yang benar-benar menginspirasi, dan untuk mewujudkan sebuah talk show yang memang bisa diterima untuk semua orang itu termasuk susah sih. Untuk kendalanya selama saya sebagai penata audio dan juga teknisi yaitu mulai dari banyak noise, audio yang tidak masuk, dari awal kita menggunakan mic dan sekarang udah pakai clip-on. Yang pertama dari kesulitan, sebenarnya bukan kesulitan sih, tapi lebih ke tantangan atau challenge yang saya alami. Jadi selama saya bertugas sebagai kru dari program Young Inspiration, pertama yang mungkin tantangannya untuk mencari narasumber. Mencari narasumber dalam artian untuk diundang ke program ini tentunya harus narasumber-narasumber yang punya inspirasi-inspirasi untuk diangkat dan juga disampaikan kepada penonton-penonton Suska TV. Yang kedua mungkin menyelaraskan kesibukan, kan kita punya kru yang bertugas di belakang layar. Nah kru-krunya ini mungkin tidak semua yang sama jadwalnya gitu. Jadi untuk menyelaraskan jadwal itu ada kesulitan yang saya rasakan. Yang ketiga mungkin untuk menggali ide ataupun konten, apa-apa saja sih ide-ide dari narasumber-narasumbernya yang perlu diangkat agar menjadi tema yang menarik di setiap episodenya. Oh, ini kalau menilai kekurangannya, paling ini kadang kurang on time, entah itu narasumbernya. Kadang kemarin tuh pernah aku ngikut nih taping, narasumbernya udah ada tapi ininya belum ready timnya gitu kan. Sementara kan kita mengundang orang dari luar, jadi ya kan nggak enak aja gitu. Kalau yang kemarin itu, yang barusan kemarin, narasumbernya yang nggak on time, ya gitu sih. Ya kita pahami juga ada kendala orang. Kalau Rahma ya, minusnya itu kemarin ada beberapa narasumber yang Rahma ajukan, udah dihubungin juga, tahu-tahu cancel dan ada terkendala bla 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 gitu kan. Jadi di situ Rahma sebagai orang yang kenal sama narasumber, calon narasumbernya itu juga merasa nggak enak sih. Episode terfavorit saya itu waktu bintang tamunya Suska BC. Suska BC itu klub basket di UIN Suska Riau. Kenapa saya memfavoritkan itu? Karena mereka adalah bintang tamu pertama di Young Inspiration yang lebih dari 3 orang. Mereka waktu itu datang 4 orang gitu. Jadi karena banyaknya mereka jadi lebih seru gitu. Bintang tamu terfavorit yang episode kedua, yang Hanani yang dia berhasil juara lomba puisi terus sampai ke Eropa. Mungkin di episode pertama ya, episode 17 itu seorang public speaking yang banyak dikenal orang, dan dia tuh awal mulanya susah banget ngomong sama orang. Perlahan-lahan dia mencoba, ketika orang lain bisa kenapa dia enggak. Bintang tamu terfavoritku adalah Anggarita, komedian, selebgram, and influencer. Ini termasuk yang favorit aku nih ya, Kak Anggarita. Itu tuh kayak best moment karena aku juga waktu itu diterima juga di Suska TV, dan itu pertama kali ngikutin orang taping, dan bintang tamunya itu yang selebgram yang viral gitu kan, yang aku pengen jumpa gitu. Kalau Rahma, bintang tamu idolanya itu Bang Anandika. Kenapa? Karena dia dari Fakultas Psikologi, terus juga dia bagus sih prestasinya, itu pertukaran pelajar sampai ke Jepang. Kalau bintang tamu terfavorit menurut saya itu Bang Zakwan Haris, karena dia pintar sekali big box dan sangat bagus sekali big boxnya. Kalau menurut Furqan apa? Kalau untuk bintang tamu terfavoritnya ya pastilah Bang Zahwan gitu ya. Kalau menurut Ibang? Kalau bagi saya bintang tamu terfavorit itu Bang Farhan Ahmad, karena kisah-kisahnya inspiratif, mulai dari bikin komik di buku tulis sampai ke masuk dunia digital.
Oh iya, walaupun Young Inspiration udah episode terakhir dan akan berakhir, tapi kami akan selalu hadir dengan konsep-konsep baru dan menarik pastinya. Semoga kedepannya bisa kerjasama yang baik seperti sebelumnya untuk program-program yang baru nanti yang akan datang. Nanti saksikan saja. Terima kasih atas dukungannya dan terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa Young Inspiration yang telah setia menemani setiap programnya. Ya udah, pesannya untuk Young Inspiration dan semua penonton Young Inspiration, semoga Young Inspiration tetap berkontribusi memberikan inspirasi ke kita semua walaupun sudah tutup episode, dan juga kita semua kan masih bisa melihat tayangan ini di YouTube. Kalau untuk pesannya sih, semoga program-program selanjutnya bagus lagi dan lebih termotivasi lagi untuk kita semua. Untuk pesan bagi saya, semoga program-program yang mengganti Young Inspiration lebih baik, lebih menginspirasi lagi kita semua, dan lebih mendapat ilmu yang baru. Kalau Iqbal? Kalau pesan, semoga Suska TV bisa bikin program yang lebih inovatif lagi, lebih memotivasi untuk semua kalangan. Buat kru dari Young Inspiration, meskipun acaranya udah bungkus, tapi teman-teman yang youngers ya sebutannya, tetap saksikan program-program Suska TV. Semoga ada program yang bisa lebih wow lagi, tapi tenang aja, Young tetap di hati kok. Oke, yang terakhir terima kasih kepada Bu Dewi Sekartik selaku Kepala Labor Komunikasi yang telah mendukung semua acara kami di Suska TV, yang sudah mensupport kami. Terima kasih juga kepada Adrian Eka selaku Ketua Suska TV yang sudah mendukung acara-acara kami. Dan tentunya terima kasih juga kepada Alfa Rozi selaku Wakil Ketua Suska TV dan di Young Inspiration sebagai penata setting lampu dan latar. Terima kasih juga kepada kreatif Young Inspiration, Septian dan Mega Lestari, serta semua kru yang bertugas dari mulai kameramen, penata audio, penata setting, host, dan sosmed yang selalu membantu kami untuk mengangkat promosi di program-program Suska TV.